Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sudah 1 minggu berlalu dan saatnya acara rutin malam Jumat. Apalagi kalau bukan Radio Horor Indonesia, di mana di sini saya akan membacakan beberapa cerita untuk teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mungkin punya cerita atau pengalaman mistis, bisa ditulis dan dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Semoga minggu depan bisa langsung saya bacakan ya. Selain membacakan beberapa cerita, di akhir nanti saya juga akan membacakan nama-nama kalian yang saya pilih-pilih yang sudah menuliskan komentar pada episode minggu lalu. Baik, daripada lama-lama, kita langsung saja menyimak cerita pertama untuk episode RHIFM malam ini. Langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Selamat malam Mas Tama, bertemu kembali dengan saya Yudi. Malam ini saya akan kembali bercerita tentang salah satu pengalaman mistis yang menimpa saya dan kelima teman saya. Saya masih ingat, waktu itu adalah malam Selasa. Kalau bulannya saya lupa. Yang pasti di tahun 1995 ketika saya masih kelas 3 SMP. Waktu itu saya bersama 3 teman sekampung dan 2 teman dari kampung sebelah pulang dari dojo atau tempat latihan karate di salah satu markas TNI. Kebetulan kami berangkat dan pulang latihan selalu jalan kaki. Ya, hitung-hitung sekalian melatih fisik. Perjalanan dari kampung kami menuju dojo melewati sebuah taman makam pahlawan yang dari dulu terkenal lumayan angker, meskipun letaknya di pinggir jalan raya yang cukup besar. Malam itu, sekitar pukul 8 setelah kami selesai latihan, kami berenam pulang sambil bercanda dan sesekali berlari kecil. Saat hendak melewati taman makam pahlawan, kami harus menyeberangi jembatan yang membelah sungai di sebelah timur makam. Andi, salah satu teman kami, menemukan sebuah telur berwarna putih, sepertinya telur ayam kampung, di sudut antara sungai dan taman makam pahlawan. "Weh, ada telur nih!" seru Andi sambil mengambil telur itu. Kemudian telur itu dibungkus dengan dogi, yaitu seragam karate yang berwarna putih. Kami memang biasa menggulung dogi setelah latihan, lalu mengikatnya dengan sabuk. Ya, hitung-hitung sekalian pamer lah, biar orang-orang tahu kami sudah pegang sabuk apa. Setelah Andi membungkus telur itu, kami melanjutkan perjalanan pulang. Ketika kami hampir melewati taman makam pahlawan, tiba-tiba Andi berucap, "Loh, tunggu. Kok dogiku berat ya?" Sontak kami semua berhenti untuk melihat bungkusan dogi itu. Ternyata dogi itu seperti membungkus sesuatu benda yang berbentuk bulat besar. Akhirnya kami memutuskan berhenti di bawah lampu jalan yang lumayan terang untuk membuka bungkusan dogi milik Andi. "Coba bukan Di, ada apa di dalamnya? Kok besar sekali?" kata kami. Andi kemudian meletakkan bungkusan itu di atas aspal untuk membukanya. Perlahan, Andi membuka sabuk yang digunakan untuk mengikat. Dilanjutkan dengan membuka lipatan dogi. Ketika terbuka, telur ayam yang tadi berukuran normal sudah berubah menjadi sebesar buah kelapa. Kami semua kaget dan melompat mundur menjauhi telur besar itu.
Tidak berselang lama, telur itu seperti pecah. Hal yang membuat kami semua takut dan lari tunggang langgang adalah pecahan itu membentuk seperti mulut yang menyeringai sambil mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. "Glundung pringis!" teriak kami semua sambil berlari menjauh. Ketika saya melihat ke belakang, telur itu berubah menjadi sebuah kepala yang mukanya hanya ada mulut tapi sangat lebar. Kepala itu menggelinding mengejar kami sambil mengeluarkan suara cekikikan. Bahkan sampai sekarang saya masih ingat betul suara itu. Kalau teringat, rasanya sekujur tubuh ini merinding semua. Kebetulan Andi posturnya paling kecil di antara kami, jadi otomatis dia lari paling belakang. Kami berlari sambil sesekali melihat ke belakang, takut Glundung pringis itu mengejar kami. Ternyata benar saja, Glundung pringis itu berada tepat di belakang kaki Andi. Tidak jauh dari Taman Makam Pahlawan, dulu ada tempat berkumpulnya para penarik becak. Saat itu seingat saya, ada 2 atau 3 tukang becak di sana. "Pak, tolong pak, ada Glundung pringis!" teriak kami sambil terus berlari. Namun reaksi tukang becak di sana hanya melihat kami berlari melewati mereka. Tidak begitu jauh setelah kami melewati para tukang becak itu, terdengar suara Andi yang berteriak kesakitan. Kami pun melihat ke belakang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata Andi terjatuh sambil menangis. Yang kami lihat Mas Tama, ternyata si Glundung pringis itu menggigit betis Andi sebelah kiri. Secara refleks, saya lari balik arah untuk membantu Andi. Tanpa pikir panjang, saya langsung menendang kepala itu. Anehnya, tendangan saya kena dan rasanya seperti menendang bola plastik. Saya sudah tidak peduli lagi kepala itu jatuh ke arah mana. Yang penting bisa menolong Andi. Akhirnya kami membopong Andi untuk mengantarkannya ke rumah. Saat dalam perjalanan, Andi berucap, "Kakiku perih." Kami semua berhenti untuk melihat kaki Andi, takut ada apa-apa. Ketika kami periksa, ternyata betis Andi berdarah banyak sekali. Setelah kami perhatikan lebih seksama, darah Andi berceceran di belakang kami. Dan apa yang terjadi? Maaf nih ya, daging betis Andi ada yang terkoyak seperti bekas gigitan. Kami pun langsung membawanya ke rumah bude saya yang kebetulan seorang perawat rumah sakit untuk minta tolong. "Ini kenapa? Kok sampai kayak gini?" tanya bude sedikit panik. Setelah dibersihkan dan diberikan obat agar tidak infeksi, luka itu dibalut bude menggunakan perban. Setelah bude selesai, kami pun bercerita tentang apa yang terjadi. Namun sepertinya bude tak percaya dengan cerita kami. Sebentar kemudian, Om Waluyo, ayah Andi, datang untuk menjemput anaknya. Seketika rumah bude riuh, semua tetangga keluar untuk melihat kejadian ini. Kami semua kembali menceritakan apa yang terjadi. Tapi para tetangga reaksinya sama seperti bude. Seolah-olah kami mengada-ada cerita. Bahkan kami bercerita sambil menangis. Bukan menangis karena takut, tapi tangisan sedih karena tak ada satupun orang yang percaya cerita kami. Yang membuat kami tambah stres saat itu, ayah saya sedang di luar kota. Kalau ada ayah, setidaknya bisa membuktikan kebenaran cerita kami. Karena ayah kan seorang kejawen tulen yang akrab dengan hal-hal seperti itu. Ya begitulah Mas Tama cerita pengalaman saya. Saya harap Andi yang sedang perantauan ikut mendengarkan cerita ini dan mau bercerita dari sisinya sebagai korban. Karena bekas luka gigitan yang mengoyak betis Andi sampai sekarang masih membekas seperti berlubang. Terima kasih Mas Tama, semoga ada apa gerangan semakin sukses. Kapan-kapan akan saya ceritakan kisah pendakian mencekam saya bersama teman-teman SMA pada tahun 97. Karena ceritanya panjang sekali, jadi butuh waktu yang agak lama ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Tama, selamat malam, salam dari Malang, Jawa Timur. Perkenalkan, saya Fitri, asli kelahiran Malang. Saya mau berbagi cerita tentang masa kecil saya di rumah peninggalan kakek atau simbah saya. Kisah ini terjadi di tahun 1990 saat saya masih berusia sekitar 5 tahun. Waktu itu sebenarnya saya tinggal di pusat kota Malang.
Namun suatu pagi, tetangga dekat rumah Simbah menelpon ayah saya melalui telepon rumah. Saat itu, HP masih jadi barang langka. Jadi beliau menelpon lewat wartel, telepon umum berbayar. Siapa nih yang pernah menggunakannya? Tetangga mengabarkan kalau Simbah sakit parah dan meminta ayah untuk segera pulang. Simbah itu hanya punya 2 anak, ayah dan paman. Paman saat itu sedang ikut program transmigrasi di Sumatera, jadi tak bisa pulang. Akhirnya ayah dan kami sekeluargalah yang harus segera kembali ke desa di pelosok kota Malang. Sesampainya di sana, kami disambut tangisan tetangga yang pilu. Kondisi Simbah sungguh memprihatinkan. Beliau terbaring di ruang tamu beralaskan tikar dan kasur tipis. Mata dan mulutnya terbuka lebar, tidak bisa terpejam maupun tertutup. Tetapi beliau tak bisa berbicara atau bergerak, seperti orang stroke, tapi dengan wajah yang aneh. Wajahnya itu seperti orang yang kaget atau melihat sesuatu yang menakutkan, dan matanya sangat merah karena tak bisa terpejam. Warga desa menyarankan untuk memanggil Ustadz Rohim, seorang ustadz kampung yang dihormati. Ustadz Rohim membacakan doa dan perlahan Simbah akhirnya bisa memejamkan matanya, meskipun mulutnya tetap tak bisa tertutup. Ustadz Rohim kemudian menjelaskan pada kami bahwa Simbah sebenarnya sudah waktunya berpulang, tetapi ada sesuatu yang menahan sukmanya. Menurut beliau, Simbah memiliki pegangan atau ajimat. Ustadz Rohim pun mulai mencari ke seluruh ruangan di rumah, dari dapur, kamar tidur, hingga kamar mandi. Akhirnya beliau menemukannya di dalam lemari tua di gudang belakang. Sebuah keris kecil, hanya sebesar jari kelingking. Ustadz Rohim segera membacakan doa dan melakukan ritual yang saya sebagai anak 5 tahun tak mengerti. Doa itu berlangsung hampir seharian. Setelah selesai, Ustadz Rohim mengucapkan Alhamdulillah. Anehnya, keris kecil itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seperti trik sulap. Kami semua melihat keris itu ada di depan Ustadz Rohim, lalu lenyap tanpa jejak. Beberapa menit kemudian, Ustadz Rohim kembali mendekat ke Simbah dan membacakan doa. Seketika itu juga, Simbah kejang-kejang seperti orang epilepsi. Kakinya menendang-nendang dan mulutnya mengeluarkan busa keruh kecoklatan. Kejadian ini berlangsung hampir 10 menit. Kami semua menangis pilu melihat Simbah yang kesakitan, seolah menolak dijemput ajalnya. Ustadz Rohim terus komat-kamit membaca doa. Pada saat itu juga, Simbah menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah proses pemakaman yang panjang, tiba saatnya malam tahlilan. Selama 7 hari tahlilan, kami selalu mendengar suara tangisan dari dalam kamar Simbah. Pada malam ke-7, setelah tahlilan selesai dan para warga sudah bubar, Ustadz Rohim mendekati ayah dan berkata, "Pak, tolong kumpulkan anggota keluarga terdekat. Saya mau bicara sesuatu." Ustadz Rohim lalu menjelaskan bahwa Simbah memang memiliki pegangan. Salah satunya adalah keris kecil yang ditemukan di gudang. Selain itu, ada juga susuk di beberapa bagian tubuh Simbah, tetapi beliau tak merinci di mana letaknya. Ustadz Rohim mengatakan Simbah mendapatkan benda-benda itu dari leluhurnya, namun menggunakannya untuk hal-hal buruk seperti pelet, santet, dan hal-hal negatif lainnya. Inilah yang membuat Simbah sulit meninggal dunia. Nah, begitu saja teman-teman cerita dari saya yang mungkin bagi kalian gak terlalu menyeramkan ya. Tapi ini merupakan sebuah pengalaman nyata yang saya ingat pasti kejadiannya itu seperti apa. Bahkan ketika saya konfirmasikan pada ayah, memang kejadiannya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama. Terima kasih Mas Tama sudah meluangkan waktunya. Nanti saya akan ceritakan lagi soal kampung Simbah. Masih banyak cerita-cerita seram lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Febri Sulistyo. Kejadian ini terjadi sekitar bulan Juni lalu. Saat itu aku pulang dari latihan ngeband bareng teman-teman asli Bantul.
Karena teman-teman di Gunung Kidul sudah bubar merantau, jadi aku kalau latihan ngeband bareng teman-teman yang domisili di Bantul, di studio musik langganan yang berlokasi di dekat kota Bantul. Kami keluar dari studio sekitar jam 7 malam. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar di teras studio, kami kemudian bubar pulang ke rumah masing-masing. Mereka sih enak, karena rumahnya hanya area situ saja. Lah aku, pulangnya jauh banget ke Gunung Kidul. Kalau lebih dari jam 10 malam, biasanya aku nginep di rumah teman. Tapi karena waktu itu masih jam setengah 8, jadi aku memutuskan untuk pulang saja ke Pelayan, Gunung Kidul, sendiri naik motor. Malam itu suasana cerah, dan semakin memantapkan hatiku untuk langsung pulang saja ke rumah, melewati jalan alternatif yang baru saja aku tahu. Dulu, sebelum aku tahu jalan ini, aku selalu lewat jalur utama yang ternyata malah lebih jauh. Setelah tahu jalan pintas ini, aku memutuskan hari-hari berikutnya kalau aku mau pulang ke Bantul, wajib lewat jalan ini. Selain lebih dekat, pemandangannya juga lebih indah kalau siang hari. Saat berangkatnya sih aman-aman saja, tapi ternyata kalau malam beda lagi ceritanya. Padahal baru pukul 8 kurang 15 menit, tapi suasana jalan sudah sepi. Ruas jalan tidak terlalu lebar. Jika ada mobil yang berpapasan, bakal mepet banget. Salah satu harus mengalah dan berhenti. Kanan dan kiri hanya ada sawah yang membentang. Sesekali ada motor yang lewat. Sampai tiba di satu titik di mana cuma ada aku dan satu motor dari arah yang berlawanan. Laju motorku pelan karena mataku silau jika berpapasan dengan lampu motor dari arah berlawanan. Aku mengurangi laju motorku daripada kehabisan jalan terus jatuh ke sawah. Mungkin bapak-bapak yang mengendari motor itu menyadari kalau mataku belereng. Belereng itu silau ya teman-teman. Lalu bapak itu memindahkan lampu jauhnya ke mode lampu dekat. Jarak motorku dengan motor bapak itu semakin dekat. Disinilah perasaanku mulai tidak enak. Pandanganku refleks melihat ke arah belakang dari punggung bapak-bapak itu. Lah kok ada putih-putih? Madek. Aku semakin jeli menatap ke atas jok belakang motor bapak itu. Bapak itu tetap fokus menatap ke depan, sementara aku menoleh ke kanan, penasaran dengan sosok yang dibonceng oleh bapak itu. Lah kok beneran ada pocong yang duduk santai di belakang bapak itu. Sepertinya bapak itu tidak menyadari kalau ada penumpang gelap yang mengikutinya. Saat motor di sebelahku bergerak menjauh ke arah depan, sosok pocong itu menoleh ke belakang. Dan akhirnya aku dan dia saling tatap. Mukanya hancur berlumuran darah dan nanah, tapi bagian bibirnya masih utuh. Bahkan dia masih sempat tersenyum meringis ke arahku. Astagfirullahaladzim, ngeri. Aku langsung membaca istighfar, dilanjutkan membaca sholawat supaya hatiku tenang. Jangan sampai sosok pocong itu lompat terus pindah ke jok motorku. Pokoknya aku nggak mau sampai diboncengi. Langsung motor aku gas kenceng. Aku pikir setelah kejadian itu perjalanan berikutnya bakal aman. Namun ternyata teror gaib masih terus berlanjut. Awalnya nyaliku 100% malam itu, aku sudah mantap pulang ke rumah malam hari lewat jalan yang sebenarnya masih asing bagiku. Tapi setelah berpapasan dengan motor yang diboncengi hantu pocong, nyaliku langsung turun menjadi 70%. Ya lumayan lah ya, masih 70%. Sempat terbesit dalam benakku, apa aku putar arah aja, terus menginap di rumah teman aja. Tapi kalaupun menginap di rumah teman, aku juga bakal gelisah sepanjang malam, tidak bisa tidur nyenyak. Aku ikuti saja kata hati untuk jalan terus, lanjut perjalanan pulang ke rumah Gunung Kidul. Memang sih, tadi saat mau keluar dari pintu gerbang studio musik, aku lupa berdoa. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku berdoa dulu. Lebih baik terlambat kan daripada enggak sama sekali. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Aku gas lagi motorku sampai akhirnya tembus pertigaan jalan raya. Warga sekitar menyebutnya daerah Silu Imogiri. Aku ambil kanan menuju ke arah Panggang. Jalan raya Silu Panggang ini terbilang masih ramai kendaraan yang lalu lalang. Jam 8 malam.
Di jalan ini aku merasa aman, meskipun ada banyak makhluk yang mengintai dari kejauhan. Tapi aku tetap merasa aman. Mereka tak mungkin mendekat karena masih ramai manusia berkeliaran. Hawa malam semakin terasa dingin ketika aku memasuki kawasan Panggang Gunung Kidul. Apalagi setelah pertigaan arah ke wisata Watu Payung, aku ambil ke kiri. Ini jalan pintas yang tembus ke desa Banyusoco, Pelayan. Dari sini, suasana langsung berubah drastis. Malam itu hampir tidak ada motor lain yang lewat jalan ini selain aku. Suasana semakin mencekam tatkala aku sampai di sebuah hutan yang memisahkan antara dua desa. Beberapa bulan yang lalu aku pernah lewat jalan ini, tapi kala itu tidak sendiri. Waktu itu aku pulang dari Purwosari bersama temanku. Sebut saja namanya Daru. Ketika bersama Daru, aku melihat ada bola-bola api. Bola-bola api itu hanya nampak berterbangan dari kejauhan. Mereka tak berani mendekat, entah kenapa. Namun sekarang lain lagi ceritanya. Aku sendirian lewat sini, dan aku baru ingat kalau di bawah lembah sana ada koloni kerajaan Banaspati. Tadinya aku mengira bahwa makhluk berwujud api itu hanya akan meneror ketika mendekati tengah malam. Dari awal aku berani lewat jalan ini karena masih terbilang awal, jam 8 malam. Ya lebih sedikit lah. Aku pikir masih aman lah ya. Ternyata aku salah prediksi. Aku terlanjur masuk ke kawasan hutan itu. Tidak ada motor lain yang lewat, hanya ada aku. Iya, aku adalah satu-satunya orang yang berada di sana. Di sini perasaanku kembali tidak enak. 20 menit yang lalu saat aku bertemu dengan hantu pocong dan aku merasa takut, kali ini rasa takut itu kembali muncul. Bahkan level takutnya meningkat berkali-kali lipat. Tiba-tiba angin yang sangat dingin menerpaku. Jari jemariku terasa kaku. Perasaan semakin panik ketika mesin motorku tiba-tiba mati. Terjebak di jalan yang sepi di tengah-tengah hutan yang menghubungkan antar dua desa. Malang benar nasibku malam itu. Motorku tiba-tiba mati. Aku coba selah berulang kali tapi tak mau hidup. Tadi sebelum berangkat aku cek bensinnya masih aman kok. Wah, seketika langsung panik. Dari arah belakang aku mendengar ada suara motor yang mendekat. Sorot lampunya bergerak maju mendekati tempat di mana aku berdiri. Aku coba lambaikan tangan berharap orang itu mau berhenti dan membantu. Namun dia pergi berlalu begitu saja. Entah karena dia takut dan mengira bahwa aku ini begal, atau bisa juga dia tidak melihat wujudku karena aku sudah berada di dimensi yang berbeda. Entahlah, aku mulai putus asa. Kali ini aku benar-benar bingung harus berbuat apa. Jalanan kembali sunyi, bahkan aku tak mendengar suara jangkrik sekalipun. Malam begitu gelap. Bahkan aku tak bisa melihat tubuhku sendiri saking gelapnya. Aku berinisiatif mengambil HP yang ada di tas ranselku. Sebelum berangkat tadi, sengaja aku off-kan untuk menghemat baterai. Saat aku menekan tombol mengaktifkan HP, aku terkejut ada segerombolan bola api yang terbang mendekat, terbang melesat dari arah utara. Hanya dalam hitungan detik sudah berada di hadapanku. Area sekitarku jadi terang benderang. Aku masukkan lagi HP ke dalam ransel. Aku terkesima melihat bola api yang dalam sekejap berubah menjadi prajurit berwujud seperti manusia. Jumlahnya ada 5. 1 sebagai Panglima Banaspati, sedangkan 4 sisanya adalah prajurit pengawalnya. Hawa dingin yang aku rasakan tadi kini berubah menjadi hangat, berangsur menjadi panas menyengat di wajahku. Aku mundur 2 langkah karena tidak tahan dengan panasnya. Sang Panglima membuka percakapan. Sudah tahu ini kawasan kerajaan Banaspati. Berani sekali kamu lewat sini sendirian. Saya hanya numpang lewat. Saya tidak ada niat mengganggu atau membuat onar di wilayah kalian, ujarku kepadanya. Sudah sejak lama kami mengincarmu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kami tidak perlu repot menjemputmu di rumah. Kamu malah datang sendiri menyerahkan diri. Maksud kalian apa? Apa yang kamu inginkan dari saya? Ujarku bingung. Kenapa tidak kamu tanyakan langsung pada sosok yang ada di belakangmu? Dia yang selama ini setia menjagamu.
harusnya tidak membiarkanmu datang ke sini. Balasnya tertawa gelak. Aku melihat ke arah belakang dan benar saja ada sosok Mbah Kakung di sana. Aku masih belum paham dengan apa yang dibicarakan oleh Panglima itu. Lalu aku bertanya pada Mbah Kakung, "Mbah, apa yang dimaksud oleh Panglima itu? Kenapa mereka mengincarku?" Si Mbah hanya diam 1000 bahasa. Beliau terlihat fokus dan dalam posisi siaga. Pandangan matanya tak sedikit pun berpaling mengawasi gerak-gerik kelima sosok berlumur kobaran api itu. Panglima itu kembali menjulurkan lidah apinya ke arah wajahku. "Mari nak, ikutlah dengan kami. Malam ini Sang Raja Banaspati sedang menggelar pesta kembang api. Kamu mendapatkan undangan spesial dari Sang Raja. Manusia berdarah wangi sepertimu sangat digemari makhluk dari golongan kami. Datanglah nak, datanglah Cah Bagus. Mari, kami tunjukkan jalannya," ucap Panglima itu. Aku menoleh ke arah Mbah Kakung. Beliau menggelengkan kepalanya pelan, pertanda bahwa aku tidak boleh ikut dengan koloni Banaspati itu. Di saat yang bersamaan, aku mendapatkan gambaran visual. Entah itu petunjuk dari mana, semua muncul begitu saja. Jika aku ikut ke dimensi mereka, kemungkinan jiwaku akan tertahan di sana. Aku tak bisa kembali ke dunia manusia. Dari situ aku mulai berpikir bagaimana cara menolak ajakan Panglima itu. Aku tak boleh gegabah. Kalau salah bicara, bisa fatal akibatnya. Saat ini aku sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Mbah Kakung yang selama ini menjadi guru sekaligus membimbing, tiba-tiba beralih tugas menjadi tim penguji. Kasus sudah ada di depan mata. Saatnya menganalisa masalah, mencari jalan keluar dengan mengambil keputusan. Aku tundukkan kepalaku sejenak. Aku berdoa dan memohon pertolongan dari Sang Pencipta. Beberapa lafal doa telah aku panjatkan, ditutup dengan ucapan, "Ya Allah, hanya kepadamulah hamba memohon, dan hanya kepadamulah hamba meminta pertolongan." Terdengar suara deru mesin motor dari arah barat menuju ke timur. Aku menoleh ke arah belakang. Ada 3 motor berjalan beriringan. Rombongan anak-anak muda berjumlah 5 orang tanpa mengenakan helm. Sepertinya mereka warga desa sekitar sini dengan pakaian necis pulang dari nongkrong. Saat jarak mereka semakin dekat, aku spontan berteriak memanggil mereka sambil aku lambaikan kedua tanganku. "Woi, tolong, aku di sini." Namun rombongan anak muda itu sama sekali tak menggubris. Mereka lewat dengan santainya, seolah tak melihat apa-apa. Kembali terdengar suara tawa Panglima Banaspati memecah kesunyian. "Percuma saja kau berteriak. Mereka tidak akan mendengar suaramu, Cah Bagus. Aku sudah mengucap mantra penutup raga supaya kamu tak bisa dilihat oleh manusia lain. Bahkan suaramu tak akan sampai ke dimensi mereka." Aku langsung tertunduk lesu, mengira bahwa rombongan anak muda tadi adalah pertolongan dari Tuhan. Tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Sang Panglima kembali merayuku. "Sudahlah nak, jangan murung seperti itu. Lebih baik ikut dengan kami. Di sana ada pesta kembang api yang sangat meriah. Banyak makanan daging panggang. Gadis-gadis Banaspati juga siap melayani tamu spesial sepertimu. Pulangnya besok subuh saja. Besok kami antar kau sampai ke rumah." Selagi Panglima itu terus meluncurkan rayuan manisnya, aku membangun perisai perlindungan dengan terus membaca sholawat dan berzikir. Sampai terdengar suara kobaran api terbang dari arah selatan. Bola api seukuran buah kelapa berwarna biru. Terjadi benturan energi antara koloni Banaspati dengan sosok yang baru datang ini. Sang Panglima dan pengawalnya terpental mundur cukup jauh dari tempat semula. Dengan raut wajah yang marah, mereka kembali bangkit dan terbang mendekat ke arahku, berhenti di jarak 7 meter. Sosok bola api biru itu berubah wujud menjadi pria muda, mengenakan ageman Jawa komplit dengan warna atasan dominan krem, berhiaskan pernak-pernik emas. Ada batu permata biru laut yang menjadi ciri khasnya. Izinkan aku memanggilnya dengan nama Dimas Raka. Kehadiran Dimas Raka membuatku tersenyum lebar.
Ternyata pertolongan dari Tuhan itu tidak selalu yang paling cepat, tapi jika memang Tuhan menghendaki, maka pasti akan datang di saat yang tepat. Dimas Raka adalah utusan dari Pantai Ngobaran. Jauh sebelum terjebak di kawasan hutan ini, aku pernah beberapa kali bertemu dengan Dimas Raka, baik bertemu dalam mimpi, bertemu langsung tatap muka, atau sekedar melalui telepati. Beliau adalah sosok yang mendampingiku, terutama saat berkunjung ke Pantai Ngobaran. Aku sama sekali tak menyangka kalau Dimas Raka akan datang di saat yang genting seperti ini. Perseteruan antara dua kubu mulai seimbang. 5 personil dari kubu Banaspati versus 3 personil dari kubuku. Mbah Kakung memberi salam hormat kepada Dimas Raka. Hal itu pun disambut dengan kerendahan hati oleh Dimas Raka. Secara tampilan wajah, memang Dimas Raka ini masih seperti usia 25 tahun. Tapi secara garis keturunan, Dimas Raka ini lebih sepuh dari Mbah Kakung. Kalau orang Jawa bilang kalah awu. Jadi sudah seharusnya Mbah Kakung lebih hormat pada Dimas Raka. Sekarang aku jadi paham mengapa sebelum ada bala bantuan datang, Mbah Kakung lebih memilih diam dan menjaga benteng pertahanan. Simbah sadar bahwa energinya tidak sebanding dengan 5 Banaspati yang ada di hadapannya. Rupanya Simbah sengaja mengulur waktu sambil mengirim sinyal tanda bahaya kepada leluhur yang powernya lebih besar. Dan ternyata strategi Mbah Kakung berhasil. Panglima Banaspati pasang kuda-kuda. Keempat prajuritnya juga bersiap untuk segera bertempur. Sementara Dimas Raka berdiri di depanku di sebelah kanan, diikuti Mbah Kakung berdiri di sebelah kiri. Aku berdiri di belakang leluhurku itu sambil mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Kali ini mereka berkomunikasi dengan bahasa yang menurutku asing. Aku menyebutnya bahasa Jawa kuno. Aku sendiri tak bisa mengingat seperti apa kata-katanya. Tapi dalam waktu bersamaan, aku bisa memahami secara garis besar apa yang mereka katakan. Seperti ada translate otomatis yang bisa diterima oleh batin ini. Kurang lebih isi percakapannya seperti berikut. Panglima Banaspati memulai percakapan. "Siapa kamu? Berani-beraninya menyerang benteng pertahanan kerajaan kami? Tidak penting siapa saya. Jika kalian tidak mengganggu cucu saya, maka saya juga tidak akan mengusik daerah kekuasaan kalian," jawab Simbah. "Cucu? Pantas saja aura anak ini begitu menarik. Ternyata dia keturunan dari leluhur yang bukan sembarangan," balas Panglima lagi. "Lepaskan anak ini, cabut mantra penutup raga, biarkan dia pulang kembali ke rumahnya malam ini juga. Kalau tidak, maka..." gertak Simbah. "Maka apa? Kau pikir aku takut dengan gertakanmu? Tidak semudah itu, Kisanak. Dia sekarang adalah tawanan kami. Sudah sekian lama kami mengincar jiwa anak ini. Sebaiknya kamu yang mundur dan serahkan cucu kesayanganmu," tantang Panglima. "Mbah Kakung, mereka diajak berunding baik-baik gak mau. Mari kita selesaikan saja dengan cara lain. Jangan sampai jiwa cucumu terjebak terlalu lama di sini. Mundurlah nak, cari tempat yang aman," ucap Dimas Raka. Aku mundur dari pertikaian itu, berdiri di balik pohon besar tepat di samping motorku. Pertempuran pun tak bisa terelakkan. Panglima Banaspati memecut cemeti apinya dengan sangat lantang. 2 prajurit Banaspati terbang ke arah Dimas Raka, sementara 2 sisanya menyerang ke arah Mbah Kakung. Dimas Raka mengeluarkan pedang, sementara Mbah Kakung menarik keris dari wadahnya untuk melawan prajurit Banaspati. Selagi Dimas Raka dan Mbah Kakung sibuk memerangi prajurit Banaspati itu, diam-diam sang Panglima mendekatiku yang sedang sembunyi di balik pohon. Panglima Banaspati pun berhasil menggapai tubuhku. Dia melilitku dengan cemeti apinya sampai leherku tercekik. Ingin aku berteriak meminta tolong, tapi lidah ini keluh rasanya. Mulutku hanya menganga, tapi tak bisa keluar suaranya. Untungnya Dimas Raka segera menyadari tipu muslihat dari Panglima Banaspati. Dari kejauhan, beliau melemparkan pedangnya, melesat begitu cepat dan menghunus tepat mengenai sasaran, tertancap di dada kiri sang Panglima. Panglima mengerang kesakitan sampai tersungkur jatuh dan berlutut tanpa menyentuh tanah.
diikuti dengan cemeti api yang perlahan melemah ikatannya. Aku terbebas dari jeratan dan bisa bernafas kembali dengan lega. Di sekitar, kulihat prajurit Banaspati sudah hancur menjadi abu, sementara Dimas Raka mencabut kembali pedangnya dari kejauhan. Kali ini, Panglima telah terluka parah. Dia tak sanggup melawan lagi. Sebelum Panglima kabur, dia masih sempat memberikan peringatan. Kali ini aku emang kalah, tapi aku tidak akan pernah berhenti menyesatkan anak cucu kalian. Akan aku teror mereka yang hatinya jauh dari Tuhan. Akan aku goda mereka yang tidak ada lagi iman dalam dadanya. Akan aku bisikkan pada mereka yang sedang dirundung kesusahan bahwa menggantung adalah jalan yang terbaik. Camkan itu, camkan baik-baik. Hilangnya sang Panglima membuat efek dari mantra penutup raga itu juga ikut hilang. Aku kembali bisa merasakan berpijak di atas tanah. Aku juga bisa mendengar suara jangkrik. Aku bisa mencium aroma udara lembab di malam hari. Ini pertanda aku sudah kembali ke alam manusia. Lalu, kemana perginya Mbah Kakung? Aku juga tak melihat Dimas Raka. Padahal aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Beliau berdua hilang bagai ditelan gelap malam. Kurasakan pundak ini berat rasanya, seperti sedang memikul beban yang tak wujud benda. Ada juga sisa rasa perih di leherku, bekas lilitan cemeti api dari sang Panglima Banaspati. Nafasku terengah-engah dan ada rasa sesak dalam dada ini. Aku raih tas ranselku. Aku minum beberapa teguk air mineral dari botol ukuran tanggung. Aku mengecek handphone untuk mengecek jam. Waktu menunjukkan pukul 8:17. Ternyata hanya sekitar 10 menit aku terjebak di dimensi lain. Tapi rasanya seperti sudah berjam-jam aku terjebak di sana. Antara dua dimensi itu memiliki perbedaan waktu yang signifikan. Aku melihat ke area sekitar, celingak-celinguk ke kanan, ke kiri dan ke belakang. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Aku merasa ada dua pasang mata yang sedang mengintai. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundakku sebelah kanan sambil berucap, "Ger." Saking kagetnya aku sampai melompat hampir jatuh menyenggol motorku. Mulut lancang ini hampir saja misuh, tapi gak jadi setelah melihat sosok yang berdiri di sebelah kananku. "Ini saya, Dimas Raka." Senyum tipis menghiasi wajah cerahnya. "Walah, ternyata jenengan Dimas. Maaf, saya kaget tadi." Ucapku bicara terbata-bata karena saya sangat segan dengan beliau. Ada rasa malu juga karena tak bisa menggunakan bahasa Jawa kromo inggil yang baik dan benar. Pokoknya, saya kikuk tiap kali berhadapan dengan beliau. Tanpa basa-basi, Dimas Raka langsung berpesan, "Saat ini, keadaan belum 100% aman, tapi kamu harus segera melanjutkan perjalanan, Ger," ucapnya. "Tapi tadi motor saya mogok, Dimas, tidak bisa nyala mesinnya." "Tenang, Ger, motormu sudah bisa hidup lagi. Segera tinggalkan tempat ini. Kamu gak perlu takut. Mintalah perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya dan para leluhurmu akan terus mengawal sampai tiba di rumah. Intinya, kamu harus segera beranjak meninggalkan tempat ini. Dan satu hal yang harus kamu ingat, apapun yang nanti terjadi di sepanjang perjalanan, kamu tak boleh berhenti barang sedetik pun," jawabnya bijak. "Baik Dimas, matur sembah nuwun, saya berangkat dulu," pamitku. "Iya Ger, semoga selamat sampai tujuan," balasnya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung kenakan helm, kunyalakan motorku. Alhamdulillah bisa menyala. Langsung aku gas motorku. Pokoknya gaspol, losdol, kayak lagu itu loh. Cerita mistis kali ini ada sebuah kisah dari daerah yang disebut sebagai Bukit Cinta di kota Balikpapan. Ceritanya suatu malam minggu yang ceria, Dana bersama 3 temannya yaitu Ricky, Cinta dan Benny berkeliling kota dengan mobil. Mereka melewati jalan minyak. Setelah sebelumnya nongkrong sambil makan jagung bakar dan minum sekoteng di Melawai. Menjelang tengah malam, tepat pukul 12,
Denny mengusulkan untuk melewati Bukit Cinta di Jalan Siaga sebelum mengantar Dana pulang ke area Gunung Malang. Usulan itu disambut dengan semangat oleh Dana dan yang lainnya. Singkat cerita, mereka pun naik menuju Bukit Cinta lewat arah dam dekat SMPN 7. Pada saat itu, Bukit Cinta masih menjadi tempat pembuangan sampah. Jalanan rusak, gelap gulita, dan memang terkenal menyeramkan. Mereka menanjak dengan mobil pick-up kosong tanpa muatan, hanya mengandalkan lampu mobil karena tidak ada penerangan. Suasana gelap pekat membuat bulu kuduk merinding. Angin berderu, suara binatang malam bersaut-sautan, berpadu dengan obrolan keempat anak muda tersebut. Jalan berbatu dan berlubang membuat mobil terguncang hebat. Tidak lama kemudian, tercium bau busuk yang menyengat. Coba cium. Baunya kayak bau bangkai ya, celetuk Dana. Iya ya, saut yang lainnya. Bau itu benar-benar berbeda, lebih tajam daripada bau sampah biasa. Mereka menduga ada bangkai binatang dibuang di sekitar bukit itu. Dana berusaha tenang meski bulu kuduknya meremang. Bau bangkai semakin menusuk hidung. Mobil terus berjalan melewati turunan dan tanjakan. Namun, tiba di turunan kedua, mesin mobil mendadak mati. Ricky yang menjadi sopir berusaha menstarter mesin berulang kali, tetapi mobil tetap tidak mau menyala. Dana dan kawan-kawannya mulai panik. Ricky pun meminta mereka turun untuk mendorong mobil. Dengan terpaksa, Dana, Denny, dan Cinta ikut mendorong dari belakang. Mendorong mobil terasa sangat berat, apalagi setelah turunan, mereka harus menghadapi jalan menanjak. Saat itu, Dana merasakan sesuatu menarik pinggangnya. Ia sempat menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya terdengar suara cekikikan samar dari kegelapan. "Ayo cepat Ricky, bisa nggak mobilnya nyala? Serem ini di belakang," teriak Dana. "Sedikit lagi, ayo," saut Ricky dari balik kemudi. Tiba-tiba mesin mobil kembali menyala. Spontan ketiganya berlari ke depan lalu naik ke mobil. Ricky segera menginjak gas, bersiap melewati turunan berikutnya. Untunglah mesin tetap hidup, tetapi penderitaan belum selesai. Ketika tiba di tanjakan yang ketiga, mobil kembali tak kuat naik. Ricky dan Denny sampai bertukar posisi. Denny mengambil alih kemudi, sementara Ricky naik ke bak belakang mobil. Namun saat Denny mencoba menanjakkan mobil, rasanya mobil semakin berat. Ia lalu menoleh ke belakang, dan betapa terkejutnya ia melihat Ricky tidak sendirian. Ada beberapa sosok samar dengan muka rusak terbakar ikut menempel di bak mobil. Seketika Denny berteriak, "Ricky, cepat pindah ke depan, cepat!" Dalam kepanikan, mobil akhirnya berhasil menanjak. Sampai di atas, Ricky segera kembali ke posisi kemudi. Mereka berempat pun terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Masing-masing hanya membeku dalam ketakutan. Sebenarnya sepanjang melewati Bukit Cinta itu, keempatnya melihat penampakan menyeramkan masing-masing. Namun tak satu pun yang mau menceritakannya malam itu. Bagi teman-teman yang penasaran, mungkin kalian bisa searching seperti apa Bukit Cinta saat ini. Yang pasti sudah berbeda ketika kejadian saat itu. Terima kasih, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sri. Udah tua, jangan digodain ya. Saya ingin berbagi pengalaman mistis yang sampai sekarang masih saya ingat jelas, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Sungguh kalau mengingatnya lagi, bulu kuduk saya masih meremang. Cerita ini terjadi ketika saya masih berusia 25 tahun. Saat itu saya baru saja menikah dengan suami. Sebut saja namanya Bagus. Kami berdua sama-sama orang Jawa Timur dan sering bepergian naik mobil kalau ada keperluan keluar kota. Malam itu kami sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri acara keluarga. Udara malam cukup dingin ketika mobil kami memasuki sebuah jalan agak sepi yang membentang panjang menuju ke sebuah jembatan. Biasanya jalan ini lengang, tapi malam itu justru macet. Kendaraan berhenti total, hanya suara mesin dan klakson yang terdengar bersaut-sautan.
Saya duduk di kursi penumpang depan, menopang dagu sambil menatap keluar jendela. Lampu-lampu kendaraan lain berpendar, kadang menyorot wajah saya. Suami saya tampak gelisah di balik kemudi. Aneh, gak biasanya macet segini parah. Biasanya lancar jaya. Iya ya mas, kok bisa gini ya? Mobil benar-benar berhenti lama. Rasa bosan membuat saya melongok keluar jendela. Dan disitulah sesuatu mulai terjadi. Di sisi kiri jalan, tepat di bawah cahaya redup lampu jalan, saya melihat seorang perempuan berdiri. Bajunya compang-camping, wajahnya pucat penuh noda darah. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Saya sempat mengucek mata karena tak percaya dengan penglihatan saya. Tapi setelah saya menatapnya lagi, sosok itu masih ada. Tubuhnya diam saja, tapi matanya menatap lurus ke arah saya. Dada saya langsung sesak. Saya spontan menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel. Padahal tangan saya gemetar hebat. Saat saya memberanikan diri menoleh lagi, sosok itu hilang. Saya menghela nafas lega meski jantung masih berdegup kencang. Tapi kelegaan itu hanya sebentar. Dalam hitungan menit, sosok itu muncul lagi. Kali ini berdiri lebih dekat, hanya beberapa meter dari mobil. Saya menggigit bibir menahan jeritan. Bulir keringat dingin menetes dari pelipis saya meski AC mobil menyala. Saya tak berani bilang apa-apa ke Mas Bagus, takut dianggap mengada-ada. Akhirnya mobil mulai merayap maju. Begitu melewati jembatan, saya melihat penyebab kemacetan. Sebuah mobil ringsek tergeletak di pinggir jalan, dikelilingi banyak orang. Saya menarik lengan suami. Mas, coba tanya, ada apa sih? Mas Bagus turun dan bertanya pada seorang warga. Saya dari dalam mobil mendengar jawabannya samar-samar. Kecelakaan mas, korbannya perempuan, meninggal di tempat. Tubuh saya langsung kaku. Mata saya terarah pada kerumunan orang itu. Di tanah, tubuh korban ditutupi daun pisang. Namun dari sela-sela daun, terlihat potongan kain compang-camping yang persis sama dengan yang saya lihat dikenakan sosok wanita tadi. Rasa dingin menjalar dari tengkuk hingga ke seluruh tubuh saya. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Mas Bagus berusaha menenangkan saya meski saya tidak cerita detail. Tapi perasaan saya benar-benar tidak enak. Saya mencoba tidur, namun entah kenapa pandangan saya malah tertuju ke kaca spion tengah. Dan saat itulah saya nyaris menjerit. Di kursi belakang, dia duduk di sana. Wanita dengan wajah penuh darah, baju compang-camping, menangis lirih. Suara tangisannya begitu menyayat hati, bercampur dengan isak yang membuat bulu kuduk berdiri. Mas, kenapa dek? Saya menunjuk ke kursi belakang, tapi tentu saja Mas Bagus tidak melihat apa-apa. Mas, di belakang ada... Kamu ini gak usah nakut-nakutin, orang gak ada siapa-siapa. Tapi saya tahu apa yang saya lihat itu nyata. Sesampainya di rumah, saya kira semuanya akan tenang. Tapi ternyata tidak. Malam itu saya masih mendengar suara tangisan lirih seperti berasal dari luar jendela. Ketika saya memberanikan diri untuk mengintip, sosok itu berdiri di samping dinding rumah. Tangannya menempel ke kaca. Wajahnya penuh darah, matanya terlihat seperti memohon. Malam itu saya mengacuhkannya dan berusaha untuk tidur. Hari demi hari, sosok itu terus mengikuti. Sampai akhirnya saya tidak tahan. Saya pun memberanikan diri untuk bicara langsung. Kalau memang kamu butuh bantuan, katakan, jangan hanya menangis. Udara tiba-tiba langsung berubah dingin. Sosok itu muncul perlahan, duduk di lantai di depan kaki saya sambil menangis terisak. Tolong saya mau pulang. Saya ingin bertemu orang tua saya. Sosok itu menjelaskan bahwa dia saat ini berada di rumah sakit Madiun dan akan membimbing ke alamat rumahnya. Saya dan suami pun akhirnya mengikuti petunjuk arwah itu dan menemukan rumah korban di Ponorogo. Saya lalu memberitahu ibu korban bahwa putrinya saat ini berada di rumah sakit Madiun dan mendesaknya untuk segera pergi ke sana.
Memang saat itu sang ibu sangat bingung karena putrinya sudah 2 hari ini tidak pulang. Segera dia lalu pergi ke rumah sakit Madiun untuk mengeceknya. Dan ternyata benar, sang ibu membenarkan bahwa putrinya telah meninggal dalam kecelakaan. Namun meskipun kami membantu, arwah itu tidak pergi. Dia terus saja muncul di dinding luar rumah kami selama beberapa hari. Kami akhirnya menemukan cara untuk membantu arwah itu berpindah dengan melakukan sebuah ritual yang dibantu oleh ustadz setempat. Dia melemparkan 7 macam bunga dan kopi tanpa gula ke dalam air yang mengalir. Selama ritual, kami merasakan angin dingin dan melihat sosok bayangan itu menghilang. Wajah asli arwah itu sangat cantik, muncul dan tersenyum kepadaku sebelum dia menghilang sepenuhnya. Dan sejak saat itu, hantu itu berhenti menampakkan diri di depan saya. Nah, begitu saja teman-teman cerita yang pernah saya alami. Mohon maaf kalau ada penulisan yang mungkin kurang pas, atau bahkan mungkin ada kata-kata yang kurang enak didengar. Tapi terima kasih untuk Mas Tama yang sudah mau membacakan dan merapikannya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia semua cerita yang bisa saya bacakan untuk episode Radio Horor Indonesia pada malam Jumat kali ini. Bagi teman-teman lain yang mungkin ingin ikut berbagi ceritanya, bisa tuliskan cerita kalian dan kirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Atau bagi teman-teman yang mungkin merasa sudah kirim cerita tapi kok sampai saat ini belum dibacakan, kalian bisa kirim ulang ya ceritanya, karena mungkin saking banyaknya email kalian itu udah dibuka tapi terselip nih. Jadi kami mohon maaf ya kalau mungkin cerita kalian belum bisa dibacakan karena terlewat. Ya sudah, sebelum kita tutup acaranya, seperti biasa saya akan membacakan salam-salam atau komentar-komentar yang sudah dituliskan pada video Radio Horor Indonesia minggu lalu. Yang pertama ada siapa nih? Wah, ada juara bertahan untuk komentar pertama. Ada Kevin Mafia yang kayaknya 3 minggu berturut-turut nih jadi yang pertama komentar di RHI FM, kalau nggak salah sih ya. Yang kedua ada Rizky Pratama. Lalu ada Mas Restu Gopadi. Kemudian ada Mas Zamzam dari Taiwan. Lalu ada Mbak Wati Tamara. Kemudian ada Mbak Kunti. Lalu Mbak Mai Agustus dari Madura. Orewanaru. Lalu ada Mbak Vitasari dari Taiwan. Kang Mas Penceng dari Tegal. Mbak Citra Mardiana dari Hong Kong. Kemudian ada Alan Julian dari Majalengka, pasukan lumpia nih. Lalu ada Mbak Ana Veronica dari Jakarta. Kemudian Yanwar Budiman dari Bekasi. Mbak Tina Asik dari Hong Kong juga nih Mbak Tina nih. Lalu selanjutnya ada siapa lagi? Ada Mbak Zainab dari Kelantan, Malaysia. Ada Denny Rahman dari Bandung. Kemudian Nurima Wijaya dari Hong Kong lagi. Lumayan banyak nih yang dari Hong Kong. Lalu ada Mbak Lutfianti dari Purwokerto. Ada Mbak Rumiati. Ada Mbak Setia Agus dari Tulung Agung. Zulaika Dimas dari Tiga Raksa. Kemudian ada Ersa April. Lalu Zul Belajar apa nih ngomong-ngomong. Kemudian ada Teh Tia Rahmawati dari Halim yang saat ini diguyur hujan. Lalu ada yang udah lama gak muncul nih di kolom komentar, Mbak Lisa dari Malang. Sehat-sehat selalu ya. Selanjutnya dari Cirebon nih, Nut Zakia. Kemudian Mbak Kanaya. Selanjutnya Naswasari yang akhirnya bisa komen lagi. Mungkin kemarin lagi ngalamin gangguan nih ya kayaknya. Selanjutnya ada Seno Aji dari Tulung Agung juga. Mas Jarwo dari Purwodadi. Irwan Mulyana dari Sukabumi. Juni Harto dari Cipulir. Ada Bos Kliwir nih dari Semarang ya kayaknya ya. Kemudian ada Geri Priyambodo, salam rahayu. Siti Fatimah dari Tulung Agung lagi. Udah 3 nih dari Tulung Agung nih. Jangan-jangan pada janjian ini kayaknya. Selanjutnya ada Mbak Suryati Hakiki. Mbah Muke, halo dari Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih Mbah Muke.
Lalu ada Sabit Wianto, Warung Alga Sampit. Kemudian Kalista Andini, hadir Mas Tama, terima kasih sudah membawakan pengalaman suami saya. Oh, ini yang kemarin Mama Kalista yang sudah berbagi pengalaman suaminya ketika sebelum jadi polisi ya. Waktu di, kalau nggak salah ingat, di tambang emas, betul kan ya? Lalu ada Zen Mahir dari Semarang, ada Ananto Giri dari Mayahan. Kemudian Hidayat Totman, saya dari Kedah Malaysia, nak mengucapkan sehat selalu, mendapatkan rezeki yang cukup dan berkat serta bahagia di samping keluarga tersayang. RHI tetap nomor 1 di hati kami, teruskan menghibur kami ya, AAGC 1 dan 2. Terima kasih Bang Hidayat Totman dari Kedah Malaysia. Selanjutnya, salam untuk Mas Eko Ardiansah yang ada di Bandung. Lalu ada Agan Project dari Taiwan. Dari mana nih? Dari Tayan. Tayan tuh daerah mana? Baru denger nih. Selanjutnya aja dari Titi Winingsi dari Cipondoh, Tangerang. Lalu ada Graha Milanelo, Muara Baru, Jakarta Utara. Kemudian ada Niken Fajar. Selanjutnya ada Bagus Ardiansah dari Semarang. Lalu ada Arya Wirata, Bogor, hadir Mas Tama, bikin cerita dong tentang koruptor yang jadi gelandangan. Wah, kayaknya kalau tentang koruptor saya bakal bikin cerita koruptor itu dihukum mati, terus gentayangan. Tapi ketika gentayangan dia tersiksa karena dibully sama setan-setan yang sebelumnya udah jadi setan. Jadi nanti pokoknya koruptor di Indonesia itu ketika hidup dia nggak tenang, mati pun masih nggak tenang. Nah gitu kira-kira. Yang setuju bisa angkat tangan nih. Selanjutnya ada Movie Mufida, Tangerang, nyimak Mas Tama, ikut komen aja. Pengen nih kapan-kapan cerita pengalaman mistis diriku sendiri? Boleh ditunggu ya, Mufida dari Tangerang. Selanjutnya ada dari Pati Bumi Minatani, ada Ais Kanari. Lalu ada Mbak Latif, Mbak lagi, Mas Latif Muhammad dari Tangerang Selatan. Dan yang terakhir ada Adin Imut, Waalaikumsalam Mas Tama, nyimak terus, gas terus pokoknya. Ada yang request salam nih dari tadi, namanya Kafka dan Zelin, minta dibacain. Salam ya buat Kafka dan Zelin yang ada di mana nih? Pokoknya salam untuk teman-teman yang ada di sana ya. Terima kasih, itu saja untuk malam ini. Pokoknya kalian jangan lupa untuk tuliskan komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Kalian boleh kirim-kirim salam pada siapapun, boleh usul, boleh kasih saran, atau boleh kasih cerita pendek di sana, nanti saya bacakan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak. Dan saatnya saya Tama pamit. Kita jumpa lagi di episode RHI FM minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ku mewangi bunga, masihkah kau mendamba? Malam ini bulan bersinar-nar, aku duduk di atas bersandar. Gaun putih ini perlahan memerah, seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh, seiring kau dan aku jauh. Kulit putih ini perlahan menjadi pecah, seiring tubuh penuh darah. Gaun putih ini perlahan berbau busuk, tapi aku tetap kekasihmu. Di jalan ini sepanjang